Tepuk tangan dibuat teman-teman malam hari ini. Tadi filmnya udah jalan berapa menit tadi? 5 menit? 10 menit ya? 9 menit, oke. Sudah ada teman-teman kita dari SMKN 1 Hubung ya. Terima kasih Abi dengan teman-temannya sudah hadir malam hari ini ya, dari tim multimedia. Mereka juga ada produksi film tentu saja. Mudah-mudahan kita bisa bersama multimedia menghadirkan film-filmnya dari tim berlima ini ya, mungkin ke depannya ya. Saya disorot-sorot dari depan. Oke. Nah, bagian terpenting dari dari malam-malam screening seperti ini adalah sebuah diskusi. Itu saja yang kita harapkan, kemudian kita bisa mendapatkan manfaat dari diskusi-diskusi itu, dan kedepannya kita bisa bicara dan memperkaya ilmu kita, dan kemudian memperluas ruang-ruang pikiran kita mengenai sinematografi ya. Oke, di Facebook udah dibuka juga. Terima kasih buat teman-teman, mohon maaf tadi kita jeda sementara. Baik, langsung aja kita undang sutradara dari film ini, yaitu Nathan Steven ya. Oke. Selamat malam Nathan, silahkan duduk di sebelah sini. Dan yang kedua Panji ya. Panji sebagai penyunting gambar di film ini. Oke, tepuk tangan buat Steven dan Panji. Steven sebelah sini. Steven kondisinya oke ya? Bisa berdiskusi kita malam hari ini, Steven di jalan. Oke. Kita mulai diskusi malam hari ini dengan memperkenalkan diri dulu. Steven ini, atau langsung aja ya, Steven memperkenalkan diri, terus juga dengan Panji. Otomatis. Silakan dari Steven dulu. Ya, halo semuanya, nama aku Steven. Nah, aku adalah sutradara film, dan aku memulai karirku di filmmaker atau storyteller itu sebagai DOP atau Director of Photography. Dan pertama kali aku membuat storyteller itu di film Gerajak, yaitu tentang gerakan rakyat kelaparan di masa paceklik di Gunung Kidul 1993. Dan kalau misalnya kalian mau nonton filmnya, itu lagi ada di Indonesia Raja, tapi belum ada jadwalnya, belum ada gitu. Gitu ya dari Steven. Jadi pengalamannya singkat sekali. Nanti kita bongkar-bongkar lagi deh tentang Steven deh. Yang kedua Panji, silakan berikutnya. Nih, salam kenal. kenalkan diri. Panji, aku tamatan dari SMK Wiraharapan, dan di film ini aku menjadi editor dan juga asisten sutradara. Dikasih kesempatan sama Steven, dan kesibukan aku sekarang ya jadi videografer dan editor aja sih, masih bekerja. Oke, jadi sudah tamat dari SMK Wiraharapan ya, di bagian multimedia tentu saja. Jadi sebetulnya bagaimana multimedia di kalangan SMK itu kemudian bisa betul-betul bersinergi dengan dunia film dan menghasilkan, dan kemudian bisa menjadi sesuatu ke depan ya, masa depan juga yang bagus ya. Ini ada teman-teman multimedia SMKN 1 Denpasar soalnya di sini. Mereka juga berproduksi house film juga ya. Kita bisa ngobrol nanya masalah itu. Banyak pertanyaan. Kalau saya ini saya itu kan penggemar film Marvel ya. Jadi kalau nonton film itu film Marvel, film sinetron gitu, itu saya gitu. Kemudian tadi saya nonton film yang tadi itu banyak pertanyaan melintas di kepala saya, tentu saja ya, karena saya penggemar sekali dengan film-film yang bergenre-genre genrenya action, kemudian silat mungkin seperti itu ya. Dan tentu saja teman-teman dari SMA Saraswati juga kalau ada pertanyaan boleh, pasti banyak di kepala kalian pertanyaan tuh. Itu filmnya gimana, produksinya, idenya gimana gitu, apa yang sebenarnya dijual. Tapi sebelum kita mau maju ke sana, apa sih kemudian yang sudah dihasilkan oleh film ini? Ada penghargaan atau apa mungkin? Silakan Steven. Kalau misalkan ngomongin penghargaan, kalau misalnya film Juru Sapu, salah satunya itu di Miraban UK Film Award yang di London waktu tanggal berapa sih? Aku lupa. Pokoknya bulan lalu atau nggak 2 bulan lalu itu mendapatkan nominasi sebagai Best Divertisi Short. Itu kalau misalnya untuk penayangan itu ada beberapa negara. Untuk pertama kali itu di daerah Eropa. Alasannya kenapa di daerah Eropa lebih banyak dibandingkan di Asia, karena film market yang seperti Gestok, terus gerakan rakyat kelaparan yang kebikin atau nggak paceklik, itu emang makanan film market Eropa gitu, bukan Asia gitu sih. Menarik ya. Berarti memang sudah mendapatkan beberapa penghargaan di luar, yaitu di
Miraba film gitu ya di perlombaan daerah di luar. Iya, di Menarik. Oke. Jadi apa yang memang kita mencoba hadirkan dari Multimedia Bali itu saja produksi-produksi memang yang mereka miliki sudah mencoba di ajang-ajang di luar dan sudah memperoleh penghargaan juga ya. Oke, berikutnya ini apa namanya, pada saat ini nih mungkin pertanyaan yang mendasar di kepala saya nih. Kemudian ketika film ini mau dibikin, sebetulnya yang menjadi pilihan tuh kalau saya awam ya, kepala saya mungkin bertanya film itu jenis-jenisnya ada film drama gitu kan, kemudian ada film adaptasi ya, itu sama dengan teater. Kalau teater kita ada namanya adaptasi naskah, dari naskah yang udah ada kita pindahkan ke film gitu kan, ada yang seperti itu. Mungkin di film juga sama ya, mungkin seperti film-filmnya yang dari luar nih ya, kita bicara film-film misalnya J.K. Rowling gitu kan, atau banyak film yang adaptasinya dari film-film yang ada di novel, jadi diadaptasikan ke film-film sinematografi, diambil, jadi dialih fungsikan. Kemudian juga mungkin apa ya, ini original atau apa, jenis apa, bisa dijelasin nggak? Ini apa ini namanya, jenis film seperti apa? Aku jelasin, di film itu secara universal itu ada 3 hal, yaitu ada film eksperimental, ada film fiksi, sama film dokumenter. Itu yang universal. Tapi kalau misalkan yang ini namanya film fiksi, karena adalah suatu realita dinyatakan gitu lah, seperti itu. Jadi ada fiksi, dokumenter, dan eksperimental. Betul. Ini bukan eksperimental ya? Bukan. Kalau eksperimental tuh lebih ke tidak ada isunya. Kalau misalnya ada isunya berarti itu fiksi. Gitu. Jadi ada isu di film ini, bukan eksperimental. Bukan eksperimental. Oke. Jadi dasarnya sebenarnya memang ketika dibikin film ini memang sudah oke, saya mau bikin fiksi atau bagaimana di kepalanya ini, Stephen? Kalau misalnya bikin filmnya itu tergantung pada akhir development. Tapi kalau misalkan ini udah ada isunya, udah apa, ya pasti fiksi. Nggak mungkin kayak eksperimental, pasti fiksi. Udah dari awal ya? Iya. Oke. Berarti saya masih bingung saya. Ya. Apa-apa. Kita supaya jernih di kepala saya, Boleh. supaya jernih nih. Supaya kita juga dapat, adik-adik juga dapat tambahan ya, ada tambahan ilmu, tambahan dunia film itu seperti ini. Tapi mungkin dari multimedia udah tahu. Tapi yang saya mau tahu nih, mungkin itu proses ya. Ada film ada prosesnya. Kalau di teater kita bicara ada proses teater, dari kemudian menemukan naskah, kemudian dari menemukan naskah dulu karena ide belum ada di teater ya. Dunia sastra juga sama. Jadi kita mungkin dari kalau sastra kita menemukan ide dulu, baru kita kemudian mengalihkan dalam bentuk tulisan. Kalau di teater kita nggak nyari ide dulu, kita menemukan naskahnya dulu. Karena nggak mungkin kita menemukan ide kan, itu berasal dari naskah. Kalau dunia film yang ini gimana nih? Naskah dulu, ide dulu, kemudian prosesnya gimana? Setelah itu kemudian tahap sampai itu biar kalau panjang. Kita ngomongin tahap. Ya. Kalau untuk perfilman itu standarnya itu ada 5. Yaitu yang pertama itu ada development, pre-production, production, post-production, dan distribution. Nah, untuk yang tahap yang kalian lihat ini namanya tahap distribusi atau distribution, yaitu screening dan bisa juga fair, juga bisa film market juga gitu. Tapi itu namanya screening gitu. Lebih dijelaskan lagi dong, Stephen, tuh depannya apa tuh? Saya nggak jelas tuh. Production itu apa tuh? Kemudian development yang pertama, development itu lebih ke konsep. Kalau misalnya pre-production itu lebih ke akses pemahaman. Production ya ada tentu saja itu syuting, post production itu adalah editing, dan distribution itu adalah mendistribusikan film atau memasarkan film, atau bisa dibilang kalau bisa bahasa film itu memasarkan wacana-wacana gitu. Berarti kita ngobrolin yang di awal dulu deh. Boleh. Di pre-production dulu nih. Di pre-production development awal. Development dulu yang pertama. Development dulu tuh ide dulu. Ide dulu ya, Ya. konsep dulu. Dasar dulu. Itu sorry ya. Ini mungkin teman-teman kita cross dulu ya, cross ide. Betul. Kalau bayangan saya development itu kan pengembangan ya. Development itu artinya pengembangan kan ya. Pengembangan itu biasanya bukan jatuhnya di tengah ya. Maksudnya kemudian ide dari awal pre-production dulu, kemudian development itu dikembangkan, di develop ya. Development dulu. Development dulu ya. Ya. Ide dulu, soalnya kan itu konsep lebih ke konsep gitu. Konsep pre-production itu lebih ke pemahaman. Akses pemahaman mendasar itu seperti apa gitu. Soalnya kita bekerja dengan orang, bukan bekerja dengan diri sendiri gitu. Nah, itu pertanyaan penting tuh.
Ini buat teman-teman misalnya biasanya film itu dibuat grup ya. Betul. Kalau betul, teater teater mungkin juga karena saya orang teater ya, sama Utay juga. Mungkin ngaku-ngaku ya mana ya. Ada lagu itu. Oh, beneran ngaku-ngaku orang teater. Gak apa-apa. Oke, mungkin itu aja dunia bisa diakui. Oke, jadi kalau di dunia itu yang saya tahu nih, karena saya memang buta sekali dengan masalah sinematografi. Terus saja kalau di dunia teater itu sendiri, itu ada namanya kerja produksi, kerja bareng-bareng. Betul. Kerja bareng-bareng tuh sutradara itu biasanya setelah kemudian nggak ada itu namanya kerja awal tuh nggak ada, pre-production nggak ada. Begitu naskah ketemu tuh langsung ada kerja bareng di situ ya. Kita produksi langsung, kita langsung di grup, langsung reading dan sebagainya. Ini kalau di film tuh ada kerja sendiri nggak? Ada kerja bareng nggak? Atau semua itu dimulai dari seorang produser? Nah, Atau dimulai dari seorang sutradara? Nah, Nggak mungkin dari editor dong. tidak mungkin. Berarti antara produser dengan sutradara. Ini siapa yang duluan nih? Produser atau sutradara? Ada yang namanya triangle. Di development itu ada yang namanya triangle, tim triangle yang terdiri dari sutradara, produser, dan script gitu. Jadi itu tiga-tiga ini bisa memulai duluan gitu. Misalnya produser memiliki ide, dia ngomong ke sutradara, terus sutradara ke script mungkin gitu. Atau nggak script, scriptwriter punya suatu script, terus dia memberikan ke produser itu juga bisa. Atau ke sutradara juga bisa. Sutradara memiliki ide, terus dia ngirim ke produser untuk mengerjakan dokumen atau dossier bahasanya, baru ke script gitu. Jadi nggak mesti ada salah satu dari nggak mesti sutradara, nggak mesti, kita boleh ke semuanya gitu lah. Boleh dari sutradara, boleh dari produser, boleh dari script gitu. Ada nggak bedanya? Kalau Steven ngomongnya singkat-singkat sekali ya, nanya udah banyak. Oh panjang. Dia Oh panjang. panjang dong Steven. Kan kita perlu banyak ilmu. Oke, kita mulai nih dari film yang saya nunjuk Nadi nih. Nadi mana nih? Nadi, dia produser di Multimedia Bali. Nah, kalau misalnya Nadi film itu dimulai dari sutradara. Kemudian film dimulai dari seorang produser. Apakah kemudian prosesnya akan sama? Sama. Apa kemudian film itu punya campur tangan? Ketika film diawali oleh seorang produser, beda dong pasti. Enggak. Kepala produsernya lebih punya punya ruang buat interupsi sama sutradara, bukan? Jadi dia kayak punya hak buat nge-writing si sutradara. Beda dengan kalau film dimulai oleh seorang sutradara, bukan begitu? Konsepnya gimana? Sama sih, bebas sih sebenarnya. Yang penting itu kalau misalnya masalah film itu, yang penting filmnya jadi, itu aja sih. Iya, yang penting filmnya jadi. Kadang itu ada yang bikin pre-production, syuting, filmnya nggak jadi. Ada yang development, pre-production, nggak syuting. Ada yang syuting, editing, ya cuma dilombain doang sementara di sticky misalkan, atau nggak dilomba di SMA mana gitu. Itu dari sticky soalnya. Lombain ya udah, cuma sementara gitu aja. Tapi film tuh nggak seperti itu. Distribusi itu bisa di mana-mana gitu. Bisa di seperti ini, bisa dari lomba. Tapi menurutku kalau di sini di Bali tentunya untuk distribusi mikirnya tuh masih ke arah kompetitif, dimana mereka harus bayar 100.000 ya, biasanya 100.000 kan, 100.000 terus dilombakan terus selesai gitu. Justru itu yang salah, yang dimana pada kalau misalnya kita terbuka di dunia perfilman di worldwide ini, kita sampai keluar tuh gratis, sangat-sangat gratis gitu. Dan itu worth it, ya jelas soalnya gratis kan. Dan networknya juga jelas banget gitu. Dibandingkan di sini cuma orang Indo aja yang tahu gitu, atau bukan orang Indo loh, anak sticky aja misalnya tahu gitu kan, yang mungkin anak sticky misalkan gitu. Gitu sih. Jadi penting sekali di bagian distribusi ya. Iya, penting sangat sekali penting. untuk ujungnya. Iya. Berarti bagus dong ya Jati Jagat memulai dan berkolaborasi dengan multimedia ya, menghadirkan gerakan perfilman ini ya. Bisa dibilang gerakan mungkin? Boleh, itu gerakan kan, wave kan, wave itu gerakan. Oke. Misalkan di wave mungkin ini. Ya, oke. Ini kita udah bicara tadi mengenai apa namanya, Teknis mengenai ya. Teknis dong biar dia jawab. Bentar dulu. Teknis bentar dulu ya. Yang saya mau tahu nih, Apa? mungkin bukan sifatnya bukan apa ya, tapi mungkin ketika kemudian tadi kita melihat film itu muncul, Betul. ada kemudian sebuah pertanyaan di kepala saya. Betul, pasti. Dialognya mana gitu?
Ya, ya, pertanyaan kan. Ini dialognya mana? Apa memang begitu? Atau memang ini originalitas ya? Kalau menurut saya original ya. Jadi film ini sepertinya mengusung originalitas. Jadi sepertinya dia bicara di dunia yang berbeda. Mungkin kalau di dunia teater kita ada namanya mini kata ya, yang dilakukan oleh Wes Rendra ya. Ketika beberapa tahun yang lalu, ketika dunia teater ada dunia bicara, dia muncul dengan dunia tanpa bicara gitu. Apakah itu yang mungkin memenangkan film di perlombaan ini? Tanpa bicara, atau kekuatan apa yang kemudian muncul? Kalau saya ngelihatnya kayak oke, saya ngelihat originalitas di sini. Apa mungkin itu yang dijual? Nah, kalau misalnya dari aku yang mungkin alasannya kenapa bikin silent film gitu ya. Alasannya itu karena silent film. Silent film namanya. Memang sudah ada. Memang udah dari lama itu. Nah, jenis silent film itu. Kenapa aku memilih silent film? Karena aku percaya gestur bahkan memberikan informasi yang lebih daripada verbal gitu. Karena ada istilah namanya silent but golden gitu. Nah, kalau di sini pesan yang aku sampaikan adalah dia bukan berarti dibungkam. Nah, aku mengambil prinsip silent but golden tapi dengan perspektif yang berbeda gitu. Yang dimana ada humaniora atau ilmu budaya, itu artinya itu kayak apa sih? Kayak memanusiakan manusia dan berbudaya dan kebudayaan gitu. Jadi itu silent but golden kudisi itu tentang itu. Diam bukan berarti dibungkam gitu. Kalau gitu kemudian mungkin saya mau kembali lagi. Waktu saya dengerin tadi saya ada pertanyaan yang mungkin tertinggal di belakang. Boleh. Banyakin Karena aja. iya. Banyakin aja. Karena benar-benar sinema. Mungkin tadi sebelum mulai ini saya ngobrol sama teman-teman di Teater Tahta, ngeblow banget nih tentang dunia sinematografi. Nggak ngerti banget. Memang gemar menonton, tapi kemudian ilmu sinematografi itu tidak mengerti sama sekali. Saya mau ada pancingan tadi mengenai sang editornya dan sang sutradara nih. Sebetulnya, belum dulu, editornya belum dulu, bentar dulu. Sebetulnya sutradara itu kalau di teater nih lagi-lagi teater. Ya. Kalau di teater itu sutradara itu punya hak tinggi sekali. Ya, jadi dia memegang. Seperti di kalau bahkan ada sebuah stigma. Ini teater sutradara nih gitu. Saking nggak boleh yang lain ikut campur. Sutradara udah nomor 1, nggak ada yang boleh ganggu, nggak ada yang boleh bersuara nih. Nomor A, B, C, diam gitu mungkin. Itu teater sutradara. Juga ada yang dibilang teater skenario. Kalau teater skenario, teater naskah berarti dia sutradara harus bersumber pada naskah dan kemudian tentu saja ada boleh masukan dari yang lainnya. Dari aktor pun boleh memberikan masukan. Tapi kalau teater sutradara no ya. Nah, ini seperti ini misalnya di film sutradara itu nggak boleh diganggu, atau sutradara itu boleh diganggu sama produser, atau sutradara itu boleh diganggu sama editor. Silakan. Aku cuma jawab gini aja sih. Sutradara itu ada istilah kayak gini. Sutradara itu harus mengetahui semuanya. Harus sedikit mengetahui tentang semuanya gitu lah. Oh, asik. Apa? Asik apa? Sutradara itu sedikit boleh tahu tentang semuanya gitu. Jadi guna orang-orang ini, dan ada juga namanya job desk producer eksekutif kreatif, yang dimana mereka berfungsi untuk mengembangkan apa yang dikatakan dengan sutradara gitu. Jadi boleh. Ya, tapi balik ke yang aku bilang lagi, yang penting filmnya jadi. So ada sutradara yang ngepet pengen gini-gini tapi filmnya nggak jadi. Yang penting itu aja poinnya. Salah sutradara berarti. Apa? Salah sutradara. Oh iya. Kalau film sampai nggak jadi. Iya. Bukan salah produser ya. Bukan produser yang cerewet. Triangle itu. Pokoknya 3 triangle ini. Scriptwriter, sutradara sama produser. Scriptwriter, sutradara, produser. Editor? Editor enggak. Dia bawahan. Dia kayak cuma ngebantu apa yang diinginkan dengan sutradara, tapi yang lebih baik dari sutradara pikirkan gitu loh. So kita boleh berantem kayak gini. Misalkan aku berantem sama Panji tentang editing dan segala macam, tapi untuk filmnya gitu loh. Untuk filmnya yang penting. Tapi kalau misalnya di luar itu ya kita santai ngobrol. Oke. Berarti sebetulnya sutradara bisa diganggu ya? Boleh. Bisa diganggu sekali ya? Boleh. Sebenarnya boleh. Kemudian ketika ini kita ngobrol yang kedua nih. Sebenarnya editor kita tanya dulu editor. Belum sebentar dulu editor, sabar dulu. Karena kita ngobrolin masalah sutradara dulu ya. Ini
di film tuh ada naskah ya, skenario, screenplay apa? Skrip aja bilang. Skrip ya. Ya boleh. Ketika kemudian film seperti tadi silent movie, apakah skrip itu detail ataukah skrip itu hanya menjadi the second thing? Karena itu nggak ada dialog sama sekali. Atau skrip itu apakah dialog? Karena kalau di teater naskah itu ada dialog gitu. Nggak ada naskah, nggak ada dialog. Nggak ada ya, naskah itu ada dialognya. Ada nggak teh? Nggak ada. Naskah itu ada dialognya. Ya nanti saya jelasin. Wah, jelasan dari Utari ya. belum. Nanti jelasin. Kemudian di sini, kan di sini itu nggak ada dialognya. Betul. Seberapa sih jauhnya sebuah skrip itu hadir di dunia film? Seberapa? Kalau melihat film seperti ini, seberapa jauh itu skripnya? Seberapa detail? Detailnya seberapa di skrip itu? Apakah tertulis di sana, oh wajah mulutnya dia gitu, kakinya dia, itu kan detail berarti kan? Betul. Karena di dunia teater nggak detail. Dunia teater tuh diskusinya seputar pengembangan dari naskah ya. Kalau ini bicaranya beda. Mas, yang itu nanti saya jelasin. Iya siap. Nanti Hendra Uta yang jelasin. Ya. Nanti Mas Uta jelasin. Tapi dari aku, masalah teater. Dari aku di film itu seberapa detail skrip itu? Iya. Nah, karena ini nggak ada naskah, nggak ada dialog sama sekali. Betul. Nah, kalau misalnya di film itu ada yang namanya script development yang terdiri dari logline, statement, synopsis internal, eksternal, apa lagi ya? Script treatment, script saja sama pesan-pesan script, aku lupa namanya apa gitu. Pokoknya ada itu 5 atau 6 gitu lupa. Nah, kalau misalnya yang detail itu ada, tapi di sinopsis internal yang cuma kru doang yang tahu. Tapi ketika kita keluar atau membuat proposal, ya cuma script treatment aja yang kita kasih gitu. Atau nggak sinopsis eksternal yang kalian bisa lihat di belakang DVD misalkan itu. Ada kok. Jadi ada skrip eksternal, ada skrip internal. Iya. Ya kan? Ya masukan ya buat teman-teman yang terutama di bidang ini. Kalau mereka mah udah tahu ya. Udah tahu ya. Jadi sinopsis internal. Jadi ada skrip yang eksternal, ada yang internal. Tapi internalnya memang harus detail. Detail banget sampai kata-katanya boleh ngawur atau apa gitu. Nah, yang eksternal baru kita perbaiki. Dan itu lebih dikit biasanya. Gitu. Yang pasti ke Mas Utai pas acting itu ada sinopsis internal sama yang skrip internal. So dia aktornya gitu, dia harus tahu semuanya. Gitu. Oke. Yang menarik yang kedua nih. Ketika film itu diproduksi, Betul. ada seorang sutradara. Ya, betul. Ada seorang kameramen tentu saja ya. DOP, Video. Director of Photography. Director fotografi. Betul. Apakah sang sutradara sendiri menjadi DOP atau DOP-nya merupakan bagian yang berbeda dari sutradara? Atau bagaimana? DOP adalah bagian yang berbeda. Jadi sutradara tidak berdiri sebagai DOP, jadi DOP-nya khusus. DOP sendiri. Kalau misalkan masalah konsep treatment, ada yang namanya director treatment. Yang dimana itu pada saat development, director treatment itu udah ada. Yaitu treatment dari aku. Itu aku ngasih ke Panji, ngasih ke director fotografi, dia yang mereka ngembangin. Gitu. Aku tetap terlibat, tapi ya apa yang pasti ya sesuai dengan apa yang aku mau. Gitu. Makanya dia namanya director treatment. Itu. Berarti kemudian mohon maaf ya ini ya, mohon maaf nih. Ketika kemudian saya juga akhirnya baru kebaca nih, oh ternyata gitu ya. Ternyata berbeda sekali dunia di dunia panggung dengan dunia film. Karena kemungkinan jadinya adalah gambar itu, karena ini adalah jualan, karena ini movie, screen film itu movie ya. Movie itu bergerak, gambar bergerak artinya ya. Betul. Jadi sebuah panggung gambar yang bergerak. Itu move kan, berasal dari kata move ya. Movie mungkin gitu ya betul ya. Movie atau film. Movie itu move ya, moving bergerak. image ya. Ya movie image ya, gambar yang bergerak. Nah, kalau begitu kejadiannya, berarti seorang DOP atau gambar yang mengambil gambar, mencoba mengcapture suasana dari gambar itu, kemudian bisa menjadi nyawa daripada film itu, bukan sutradara dong jadinya. Nyawanya gambar, nyawanya alur itu ada di DOP. Apa kemudian sutradara juga di belakangnya DOP? Lu ngambil gambarnya segini, jangan gini gitu. Itu maksud saya.
Jadi ada campur tangan di belakang. Nggak puas saya ini gambarmu. Pas produksi atau Pas produksi? Nggak ada. Reproduksi baru. Preproduksi baru. Makanya ada yang namanya Reki. Oke. Ada yang namanya Reki, ada yang namanya Tascam. Kita nyoba semuanya Tascam. Pas hari ya udah langsung aja. Aku cuma ngedirect Masutai. Gitu. Sebenarnya cuma ngedirect Direct Masutai. Soalnya ketika Tascam, ketika Reki, aku udah ngasih tahu semuanya yang aku mau. Temanya kita udah berunding gitu. Ya walaupun lebih besar ke dia ya. So temanya kan aku tuh konsepnya di aku, dia ngembangin kayak contohnya begini gitu. Makanya aku udah bilang pre-production itu kita marah-marahan. Kita marah-marahan, yang penting itu filmnya. Pas produksi kita santai ketawa-tawa. Maksudnya ketawa, DOP-nya megang kepala maksudnya nggak apa-apa. Ya ketawa-ketawa aja. Seru. Jadi pre-production itu betul-betul. Jadi film itu sebenarnya kerja produksi bersama betul ya berarti. Betul. Ya? Bukannya kemudian bahwa sutradara itu menjadi setannya produksi, bukan ya, kayak nggak bisa diganggu. Ya. Jadi ada proses itu ya di sini. Di berikutnya nih editor nih. Nah, ya, ini. ya, biar menarik, biar dia istirahat sedikit. Saya tanya editor. Sebenarnya saya pengen bertanya ke produsernya juga nih sebetulnya nih. Kalau menarik juga produser, tapi Dia produser beda film. Oh, Beda film. Saya produser di Jurus Sapu tuh aku. Kalau Nadi itu lebih ke Puak. Ada salah satu filmku eksperimental. sebentar dulu. Yang tadi itu Hah? Steven sebagai Produser produser, dan sutradara. produser Iya. dan sutradara. Betul. Jadi Itu apa yang bisa. distribusi Produser dan sutradara bisa. Bisa tapi maksain. Aku bikin dokumen, aku bikin berkas semuanya, aku yang ngomong ke aku jadi LO. Ya itu ribetnya sih gitu. Nah, ya pahitnya sih kalau misalnya kalian mau bikin film ya harus ada 2 orang sih, sutradara 1, produser 1 gitu. Kalau ini namanya nekat, gitu. Jangan. Iya. Sakit kepala soalnya. Editor nih. Kalau ngelihat editor tadi penting sekali karena tentu saja film direkam. Apakah waktu itu juga kemudian detail di film atau kemudian editor kemudian menjadi penyunting gambar, hanya bertugas memotong gambar yang memang sudah dimarah-marahin di tahap pre-production, atau kemudian editor itu menjadi bagian yang berbeda kerjanya? Bagian yang berbeda, so dia teman. Dia beda lagi. Dia nggak ikut di pre-production. Enggak. Ikut ya, tapi lebih ke konsep. Lebih ke konsepnya aja. Tapi pas post pro, gara-gara dia udah reading, udah ikut Reiki dan segala macam, dia tahu di lapangan itu seperti apa. Dan kita sepemikiran gitu. Dan aku sering ngajak ngobrol. Makanya yang penting di film itu adalah bonding. Sebelum acara kita ngobrol, kita makan misalnya ke Ubud atau kemana gitu. Ya sama-sama kru-kru lah. So bonding itu penting. Makan ya. Kalian kayak ada acara makan-makan nggak? Langsung syuting pas ini. Ada acara makan-makan ya. Ada marah-marahannya ya. Ada ya, Abi ya. Proses itu ada ya, marah-marahan itu ada ya. Oke. Jadi mungkin kita ke editor nih. Kemudian waktu ini film ini jadi, kita ngebahas ke film. Kalau udah editor berarti nggak ngebahas ke filmnya ya. Karena dia nggak ngebahas konsep, nggak ngebahas teori dia. Ketika ini memotong film ini, ngedit tuh motong ya, motong film ini ya, mengcombine gambar-gambar. Apa kesulitan yang ditemukan dari proses itu, editing itu? Kalau kesulitan sih paling cuma pas diskusi ya, pas berdebat itu sih. Kayak kalau penyunting di film itu lebih kayak kita udah dikasih treatment kan dari awal, jadi kita tuh lebih berfokus ke maunya sutradara sebenarnya. Saya tuh kayak cuma bertugas untuk dia mau apa, saya lakuin itu dan hasilnya itu gimana kita diskusi lagi. Jadi setiap selesai itu kita coba ulang lagi, kita cek apa yang perlu ditambahin atau dikurangi. Jadi job desk saya sebenarnya lebih ngerasain aja sih, harus dipaksa untuk ngerasain alur filmnya itu aja sih. Jadi dia mau apa ya saya harus berusaha masuk itu loh dalam filmnya. Jadi kalau dia diskusi sama saya itu jadi harus connect dulu sih. Jadi memang peranan editor juga cukup penting ya dari film ya. Apakah itu akan berbeda dari skrip yang dibahas? Apa kemudian bisa hasilnya berbeda? Bisa berbeda. Bisa berbeda. Bisa berbeda. Padahal itu udah bertengkar di awal tuh. Bisa berbeda. Bisa berbeda kita di tangan editor. Bisa berbeda. Soal film itu kan dirasakan. Apa yang kita rasakan di awal belum tentu sama dengan yang di akhir itu.
Oke. Kemudian pada proses cutting film ya, editor tuh cutting film ya. Yang hadir di situ dia sendiri dalam prosesnya kan panjang ya. Itu kayak bikin hantu, kemudian motong, kemudian ngelihat gambar, mungkin seperti aku nggak tahu. Produser dan sutradara menemani atau kemudian hanya diberikan hak aja, dilepas Menemani. gitu aja. Menemani bebas sebenarnya, boleh DOP juga boleh menemani, misalkan produser juga boleh menemani atau DOP sutradara boleh menemani, tapi ada kemungkinan di beberapa film juga editor tuh ngedit sendiri, itu ada yang pada akhirnya sesuai dengan apa yang mau sutradara, soalnya itu udah lama banget mereka kerja bareng gitu. Itu ada kok, ada. Tapi untuk saat ini yang juru sapu, aku lebih baik menampingi. Oke, mungkin ke depan sedikit iya. ke saya, biar audiens juga ngerasa aja ini. Oke, kita udah ngebahas yang tadi cukup ya. Sekarang kita ngebahas konsep film ini langsung ya. Jadi kita itu bongkaran kulit filmnya. Sekarang kita ngebahas filmnya sendiri. Menarik sekali sebetulnya. Kemudian kalau kita bicara nonton film Juru Sapu nih, yang barusan. Kekuatan dari film itu, kalau saya ngebacanya, yang dijual itu adalah kalau saya mungkin itu ada dendam, ada sebuah ingatan flash masa lalu ya. Kemudian ada keaktoran, ada dia sebagai aktor ya, ada Utai sebagai aktor. Kemudian keaktoran itu apakah digali di konsep di skrip, karena itu kan silent movie ya. Aktornya sendiri sepertinya muncul sebagai berapa persen dari gambar ya, berapa persen dari dia seperti sebuah pictures juga gitu. Jadi dia bagian daripada ruang gambar secara penuh kalau saya lihat ya. Itu keaktoran itu di skrip itu di konsep atau kemudian ini kalau begini nih keaktorannya kita butuhnya seberapa dalam gitu, atau kemudian tidak terlalu dianggap penting. Kalau di Penggalian karakter aktor. Karena kalau di film skenario karakter aktor penting sekali kan. Pendekatannya, cara bicaranya, kemudian dialog dia kepada lingkungan, gaya dia membahasakan keinginan dari skripnya, itu aktor penting sekali. Karena dia harus kita lakukan pendekatan karakter. Sepertinya benturannya banyak di situ ya. Bagaimana kemudian aktor bisa membawa skrip film, skenario film itu dengan baik. Jadi karakternya betul-betul di list banget gitu. Matanya, apanya, kebutuhannya di mana. Ini kan silent movie. Dialog dia nggak ada. Aktor berinteraksi dengan apa? Gimana ininya? Penguatan karakternya? Ada. Sebenarnya di script development itu ada lagi satu namanya 3D karakter. Udah tertulis itu. Namanya, nationality-nya, segala macam. Dia itu berfungsi untuk ke treatment art gitu. Jadi kalau misalnya dibilang penguatan karakter itu ada di script development, yang dimana subnya itu ada di 3D karakter. Tujuannya ketika dia gagal apa yang dia lakukan, sifatnya dia, frustasinya dia, kekecewaannya dia, itu ada semua. Dan itu benar-benar dites. Ada namanya di systempersonalities.com, yang dimana itu kita diajarin untuk membuka web itu dan menjadi karakter itu gitu loh. Dan ketika kita yang 3D karakter, dan kita ketika udah masalah itu semua, kita bakal muncul karakternya seperti ini, dan kita copy paste deskripsi karakternya itu, sifatnya itu, baru kita kasih ke aktor gitu. Jadi setiap karakter mau pendukung atau apa pasti ada itu di 3D development. Makanya film itu agak lama gara-gara itu, salah satunya ada 3D karakter yang harus kita buat di setiap karakter masing-masing gitu. Penguatannya itu tertulis, bukan tidak tertulis. Kan ngomongin tidak tertulis kan. Kalau misalnya aku ngomongin ada yang tertulis, pasti tertulis kok di film gitu. Oke. Jadi kita udah bicara mengenai aktor itu sendiri ya dari movie yang tadi. Jadi ada 3D karakter di film. Dan itu memang tertulis. Memang tertulis, di skrip tertulis itu. Oke. Kemudian itu baru disampaikan ke Mas Uta. Ya. Dan kebutuhan gambarnya, penguatannya ada di DOP, baru di cutting di ini. Oke. Yang kedua, yang berikutnya itu tempo, waktu. Kalau di teater kita kayaknya juga kita bicara tempo, waktu kita bicara juga kan. Jadi entah waktu daripada sebuah bagaimana kemudian
set ruang itu, set suasana itu berapa lama waktu yang kita butuhkan itu ada kita bicara waktu di situ. Nanti saya Ya, ngomong. nanti akan dibicarakan sama saya juga waktu dia ingin bicara boy. Terus oke, kalau waktu sendiri di film 9 menit direncanakan atau terjebak aja dengan memang sudah saya rencanakan silent movie saya 9 menit. Saya rencanakan bukan 15, butuhnya apa? Bla 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 bla. Ada nggak seperti itu? Ada. Ya, dia. Ada. Itu direncanakan dan setiap shot, makanya aku udah bilang ada reki, ada test cam. Itu kita coba semua. Dan itu pasti ada di awal dan development itu pasti ada durasinya, itu penting banget. Dan kita harus sesuaikan dengan treatment di editing. Dan setiap shot aku ngasih ke dia berapa sih kira-kira waktunya segini dan berapa cukup untuk shotnya untuk di editing gitu. Dan dia nyoba juga pas reki. Kita nyoba ambil gambar still fotografinya dan kita masukin apakah cocok atau enggak dengan waktunya gitu, apakah terlalu lama atau enggak. Jadi kalau misalnya dibilang ada dan itu dimulai pas development, pas dari aku, Pas development, ya. pas dari produser ya, berarti ya. dari sponsor, sutradara sama script. Kita bertiga menentukan gitu. 9 menit. 9 menit ya. Kenapa nggak 15? Karena konsep dengan treatment editing sama DOP itu cocoknya 9 menit. Kalau misalnya terlalu lama, ya kesannya ya ada istilah small but golden gitu loh. Aku menurutku goldennya itu di 9 menit. Goldennya 9 menit. Iya. Oke. Dan itu bukan ada sebuah aturan dasar kalau silent itu 9 gitu. Nggak ada. Kalau film itu gini, Nggak ada. Ada yang silent 10 Jadi detik benar-benar ada. Silent film ada yang 10 detik, 16 detik ada juga. Yang penting itu ya konsepnya itu sendiri gitu loh. Nggak mesti kamera yang bagus, yang penting konsepnya itu cocok sama dengan konsepnya iya. Soalnya kan konsep itu adalah sebuah akses pemahaman gitu. Kalau misalkan kita tidak sadar akan konsep ya kita nggak punya akses pemahaman kepada penonton nggak bakal ngerti gitu. Yang unsur kedua dari waktu ya. Kalau tadi kita bicara waktu yang besar, sekarang kita bicara waktu yang kecil. Ya. Jadi ada di mana time lapse-nya kan time lapse besar. Ya. Nah kemudian time pictures-nya itu apakah kemudian memang ini bagian kaki ini sekian detik, Ya. ini bagian ini ini. Ya. Biasanya kalau kita menggunakan aktor di situ, itu kita cuttingnya berdasarkan emosi aktor yang kemudian dia udah berhenti nih emosinya, kita cut di situ, ya nggak? Ya teman-teman gitu ya kalau dia film. Oke, ini kayaknya situasinya dia udah perasa dia lewat dialog itu udah berhenti. Kalau gambar sendiri tadi, berapa lama kita mau time slipnya per pictures-nya? Karena itu benda ya yang diinikan, dia diam. Silakan. Karena ini bermain dengan semiotika. Kalau saya teman-teman nggak tahu semiotika itu kayak menurut interpreter, kalau misal bahasa filmnya itu cinema verite gitu. Dimana cinema verite itu kayak mengimprovisasikan kamera dengan kebenaran, atau semiotikanya itu adalah menegaskan subjek-subjek yang dibalik kenyataan yang pahit gitu. Jadi karena ini dimainkan dengan semiotika, aku memilih slow cinema atau slow pace bahasa editingnya ya, slow pace. Yang dimana kalau misalnya semiotika dipakai dengan yang fast pace itu nggak bakal nyampe pesannya. Kalau misalkan dipakai dengan slow pace itu bakal nyampe pesannya. Itu yang aku pelajari soalnya. Itu durasi. Oke, berarti kemudian apakah waktu itu, karena saya ngerasa gini ya, ketika kemudian gambar diam, tidak ada sesuatu di situ, itu paling lama 5 detik ya, 5 detik lah, 1, 2, 3, 4, 5 itu gambar diam. Kemudian tadi gambar-gambar diam tuh more than 5 ya, bahkan ada 15, ada 20 detik, saya rasa ini hitungannya 20 detik. Ada aturannya atau memang kesepakatan di development? Kesepakatan di development sama dia juga, so dia editornya. Dia harus tahu, smart harus tahu detiknya berapa gitu. Boleh ditambahin. Ini editor nih, karena ini waktu ya, time. Ini editor punya ruang. Oh bisa 9 lebih nih, atau dikurangin. Awal diskusi itu Steven minta kira-kira shoot ini bisa berapa detik. Jadi saya tuh ngira-ngira tuh di imajinasi saya ngasih waktu yang agak lebih. Jadi misalnya di editing itu kita ambil 15 detik, sebenarnya pas di OP ngerekam itu ada sekitar 45 detikan. Jadi ada 45 detik untuk talent improvisasi ataupun
untuk ngasih space di editing biar ngeditnya lebih enak gitu loh. Jadi nggak yang cut langsung muncul. Jadi ada space untuk kita cutting ke footage lain. Jadi memang ada ruang lebih dan kemudian editor juga punya ruang itu timingnya tertera di script atau tidak? Oh, gambar ini sekian detik di ini ada tertera. Bukan di script, DOP tahu. bukan di script tapi di director shortlist itu ada beda lagi. Director shortlist. Oke. Benar-benar saya kelihatan banget nggak paham dengan aturan sinema ya. Nggak apa-apa. Ya, jadi ada director shortlist ada di situ. Ada director shortlist juga. Tambahan ilmu buat saya, buat teman-teman juga. Makasih. Oke, yang berikutnya berarti time manajemennya ada berarti ya? Ada. Time manajemen ada. Ada. Oke. Berbicara mengenai time manajemennya, kalau kita keluar dari filmnya itu sendiri, kita bicara di produksinya. Ada biaya dong. Oh jelas. Ada jelas. Time management penting dong. Seberapa penting? Ya. Sangat-sangat penting kalau begitu. So disiplin waktu sama disiplin ruang dan waktu juga. So kan film kan butuh ruang dan waktu. Kalau usah kelebihan atau kekurangan ya sesuai dengan apa yang aku mau. Sesuai dengan apa yang kita pikirkan, gitu. Itu gambar apakah benturannya paling besar tuh cahaya ya? Cahaya ruang itu outdoor ya. Jadi outdoor, ini kan outdoor itu kan? Iya betul. Cahaya kemudian dia continuous atau enggak gitu. Iya. Gimana time manajemennya? Time manajemennya ya pas tareki. Aku sama DOP kan DOP yang punya tanggung jawab gitu kan. Aku sama DOP itu kayak nyari matahari gimana segala macam gitu kan. So dia kayak punya alat sendiri gitulah untuk mendeteksi cahaya data berapa, detik berapa dan segala macam, dan waktu kita berapa syuting itu perlu gitu. Makanya reki itu penting banget, production itu penting banget gitu. Aku sampai kayak seminggu sekali tuh kayak 3 kali 6 kali bolak-balik ke Karangasem demi buat kita ngecocokin cahaya gitu. Iya deh, sebelum saya bertanya lebih jauh nih, mungkin teman-teman biar nggak bosan juga ya. Boleh, mungkin dari teman-teman nih, dari multimedia nih, mungkin nih dari SMK N1 Ubung ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan. Abi, ada nggak mau ditanyain? Boleh, berpendapat boleh deh. Filmnya gimana gitu. Pesannya apa dari film yang kita dapat gitu? Boleh bebas. Kesannya kayak gini. Ayo teman-teman, silakan. Yang mau dari film. Oh, nggak ada. Nanti kita kolaborasi ya. Kalian punya produksi film juga dong. Nanti bisa didiskusi sama produsernya multimedia ya. Mana produser mana tuh? Itu dia. Mata duit dia. Biar kita bisa bongkar-bongkar jenis-jenis film. Makin banyak yang kita tonton, makin banyak masukan buat kita tentu saja kan ya. Jadi itu. Yang lainnya mungkin pertanyaan dulu nih. Legu masih di sini nggak? Legu pelihara. Oh, jangan disebutin di sini. Jadi dia dunia film juga. Oh pelihara. Ya. Nyeplos aja. Ada pertanyaan nggak tuh? Pertanyaan ya, jangan menjelaskan deh pertanyaan. Ya, pertanyaan buat Steven ada. Nanti kalau penjelasan saya lempar. Udah sering ngobrol kita. Gimana ya? Saya bukan pertanyaan tapi penjelasan, Mas. Oh, penjelasan. Ya. Ntar penjelasan kita. Ya. Pertanyaan dulu. Oh, ada Jengki yang akan bertanya. Silakan. Bukan bertanya, Masih komentar. Boleh. Bebas. Aku suka komentar. Jeng, boleh kesini kan? Sini. Masa ke depan sih? Sini mas. Malam. Selamat malam kawan-kawan. Selamat dan sukses untuk Stephen dan gengnya, and the gang dan teman-teman telah berhasil membuat film pendek yang bagi saya luar biasa karena diapresiasi di banyak belahan dunia. Tadi ada berapa penghargaan itu? Ada 3 ya? Berapa? 10, 20 penghargaan ya? Ya, sampai itu. Terus Amin. suatu saat bisa saja kan seperti itu. Saya senang mengapresiasi apapun yang dilakukan oleh anak muda ya. Anak-anak muda, entah itu film, teater,
sastra atau seni-seni lainnya. Karena inilah wilayahnya mereka sekarang ini, jamnya mereka untuk bergerak, beraktivitas di dalam dunia kesenian dengan cara-cara mereka. Ya. Saya tertarik dengan film Juru Sapuh ini karena judulnya juga magis mistis, Juru Sapuh gitu kan. Terus ada deskripsi tentang peristiwa 65 ya, peristiwa Gestok ya. Mungkin kita belum lahir pada saat itu. Secara konten film, karena bayangan saya ini cukup panjang ya, mungkin mungkin 20 menit gitu kan, tapi ternyata 9 menit lebih banyak memadamkan peristiwa yang panjang, peristiwa yang besar, dipadatkan, dikristalisasi sehingga menjadi 9 menit dengan simbol-simbol, dengan bermain metafora, ekspresi dan hal-hal yang bersifat sinias atau sinematografi. Mungkin bagi orang awam yang menonton mungkin akan agak kesulitan ya untuk masuk karena selain durasinya pendek juga silent ya, saudara, silent. Memang tidak ada dialog kan, silent. Ya memang ini semacam art film ya, film seni dalam genre atau genre film seni ya, film pendek. Tapi bagi orang-orang yang punya referensi tentang peristiwa itu, peristiwa 65 atau peristiwa Gestok, ya bisa membaca simbol-simbol yang tertera di film itu, misalnya simbol saling tatap antara tentara Baret Merah dengan sang Juru Sapuh, dengan bagaimana si karakter Juru Sapuh itu, bagaimana ekspresi wajah dari Juru Sapuh di close up dengan pandangan mata yang antara kesal, marah atau apa gitu. Jadi disimbolkanlah sebagai tidak terima dengan surat itu, terus surat itu endingnya dibakar kan gitu, endingnya dibakar. Dan justru simbol membakar surat itu, bagian itu menarik karena itu bentuk perlawanan pada masa itu, ketika orang tidak berani menolak perintah dari tentara pada masa itu, dan sang Juru Sapuh ini melakukan perlawanan dengan membakar itu surat sehingga sekian nama di dalam surat aman, artinya selamat dari pembantaian kan, seperti itu. Ya, bagian adegan tatap-tatapan dengan ekspresi wajah masing-masing, ekspresi wajah tentara dan ekspresi wajah sang Juru Sapuh itu sebenarnya sudah mewakili peristiwa yang lebih luas, peristiwa yang besar pada masa itu. Dan di sini menjadi poin penting, menjadi klimaks dari film itu, sehingga film itu bisa berbicara luas, berbicara banyak tentang peristiwa 65 itu. Walaupun bagi orang awam mungkin perlu penjelasan lebih lanjut. Cuma kan ini karena konteksnya ini film pendek, ya cukup bermain simbol seperti itu kan. Ya bagi saya juga cukup wajar kenapa juri misalnya memilih film ini mendapatkan award. Ya karena itu kekuatan bermain ekspresi dan simbol-simbol tadi itu. Nah ke depan mungkin teman-teman muda ini bagaimana bisa mengeksplorasi lagi tema-tema semacam tadi, tema-tema 65, karena tema 65 ini kan sesuatu yang belum beres di Indonesia ini. Peristiwa 65 ini belum tuntas.
masih membekaskan kepahitan, kegetiran dan sebagainya. Tinggal mungkin suatu saat bikin film yang lebih ada narasinya, lebih berani mengeksplorasi lagi berbagai peristiwa di Bali. Karena di Bali ini sangat banyak sekali dengan peristiwa seperti itu. Ya tentu ini perlu mempersiapkan suatu skenario ya, artinya skenario riset terutama riset yang mendalam. Nah nanti itu ada teman kita Dwitra J Aryana, si Dadap, panggilan Dadap. Dia pernah tertarik dengan tema-tema 65. Dia pernah membuat film dokumenter soal kuburan massal di Jembrana, tentang rekonsiliasi dan sebagainya. Nah ini teman-teman bisa diskusi sama dia soal bagaimana untuk riset tentang film-film dengan tema 65. Film-film dengan tema 65 ini sesuatu yang langka, yang jarang diangkat oleh teman-teman muda. Maka di bagian ini saya salut dengan semangat teman-teman muda mengulik-ngulik sejarah masa lalu untuk disuguhkan ke generasi milenial. Oh ternyata terjadi peristiwa-peristiwa seperti ini di Bali, di Indonesia. Ini bagi saya penting gitu loh. Nah semangat mengulik-ngulik sejarah masa lalu inilah yang perlu terus dikobarkan untuk memberi sudut pandang lain tentang sejarah itu, terus memberi interpretasi lain tentang histori itu sendiri. Seperti itulah kira-kira. Terima kasih Mas. Halo untuk teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Wanji Sunarta memberikan gambaran pictures ya, tanggapan dari segi budaya. Bagaimana kemudian film ini menceritakan mengenai sejarah 65, kemudian bagaimana Jengki mengapresiasi itu. Yang lainnya mungkin mau memberikan tanggapan juga. Ini Legu nih barusan udah datang nih. Kalau di dunia teman-teman JKP, Legu juga orang perfilman juga. Jadi kita biasanya kalau film tuh Legu gitu. Ya, Legu udah film. Jadi ada nggak Gu? Pendapat boleh deh Gu, sharing sesuatu. Kesini Gu, ke depan. Silahkan. Legu Kuito namanya panggilannya beliau ini. Kuito. Oke, terima kasih. Tapi saya mau klarifikasi lagi, Mas. Saya bukan orang film, cuman ketertarikan aja dengan film itu. Sama kita cuman bergerak di teater aja. Dan salut untuk garapan ini. Cuman saya di sini ingin menanyakan kembali maksud dari sutradara, maksud yang ingin disampaikan oleh sutradara dalam film ini seperti apa? Ya seperti yang aku bilang tadi, diam bukan berarti dibungkam. Gitu aja. Ketika kita tahu kebenaran, diam bukan berarti dibungkam. Oke. Kalian persiapkan suatu seperti yang aku bikin sekarang. Oke. Untuk maksud itu dapat ya, kita dapat. Cuman tadi sempat saya dengar tentang budaya itu, ini kejadiannya di mana? Yang mau disampaikan ini kejadiannya di mana? Yang belum saya lihat itu simbol budayanya, dan simbol ruang itu, gitu. Mungkin dia itu petani atau apa, mungkin ini fiksi ya, fiksi. Cuman kan kita butuh juga simbol-simbol itu, si karakter ini siapa dan lain sebagainya itu kita butuh itu juga kan. Ya itu aja sih sebenarnya yang penilaian saya. Secara overall ya keren sekali. Salut. Thank you, tepuk tangan buat Legu ya. Jadi masukannya ketika kita bicara simbol ya, ketika kita bicara simbol di teater juga kita ada simbol-simbol yang ingin kita tampilkan di panggung tentu saja, tapi dalam bentuk yang berbeda. Ada dalam bentuk dialog, simbol juga dalam bentuk latar belakang. Di film ini karena ini memang setuju ya, ini adalah film menghadirkan simbol, betul-betul kita dicercar kepala kita dengan begitu banyaknya simbol. Simbol-simbol yang diwakili oleh perasaan, karakter dan sebagainya.
ada hilang menurut Legu nih, simbol yang hilang itu penjelasan dari si aktor. Jadi keaktorannya, jadi sisi keaktorannya ini ada simbol yang dirasa nggak clear gitu. Kayak gimana nih? Apa memang disengaja atau gimana, atau ada penjelasannya nggak? Nah, kalau misalkan ngomongin ruang itu kan adalah penguasaan dari tindakan dan aksi. Yang dimana kalau misalnya kita ngomongin tindakan dan aksi yang menunjukkan bahwa dia adalah kan bercerita tentang juru sapu. Jadi tindakan juru sapu itu apa? Ya seperti tadi menyapu, membakar dan segala macamnya. Jadi kalau misalnya ditanyakan karakternya seperti apa, juru sapu seperti apa, yaitu seperti kayak dia menyapu dan dia membakar gitu. Dan budaya, kalau misalnya kita ngomongin kajian budaya, yang kutangkap untuk pada waktu ruang itu adalah ketika dia membakar daun itu, yang dimana pada saat dulu itu dia membakar daun itu dengan kelapa kering gitu. Gitu sih. Jadi memang sudah itu bahkan detail sekali ya. Juru sapu itu adalah, bisa dijelaskan nggak ini? Ini kita lupa di bagian pentingnya. Setelah Legu menanyakan, saya baru ingin penjelasan juga. Mungkin teman-teman tahu budaya Bali itu begitu kayanya ya, dari beda daerah, beda lokasi. Kemudian ada penamaan, kemudian ada juga unsur pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kita kemudian nggak paham bahwa ini adalah kita bicara mungkin mengenai salah satu sisi budaya kerja yang namanya adalah juru sapu. Bisa dijelaskan nggak? Itu juru sapu itu menemukan nama, kemudian itu apa ya? Juru sapu itu apa? Apa penjelasannya? Juru sapu ini judulnya ya. Juru sapu itu adalah seorang pembersih. Sebenarnya itu adalah pembersih, kayak di pembersih Banjar, yang dimana pada saat itu dia yang paling aman di waktu itu. Jadi makanya kalau misalnya kita lihat nggak ada orang apapun, karena mereka waktu itu nggak berani keluar sama sekali gitu. Jadi juru sapu itu adalah pembersih yang sering ada di Banjar, dan dia yang paling aman di desa itu. Kalau misalnya ditanya aku ambil dari mana, itu aku ambil dari kisah nenekku yang ada di Gianyar. Itu dia di rumahnya, cara dia nyapu sampai cara dia bakar, itu dari nenekku semua aku ambil gitu. Jadi itu lebih ke arah tempatnya Gianyar gitu. Berarti kalau begitu bagian dari riset. Karena ini dari riset, betul. Ini risetnya seberapa jauh dari film ini? Ada risetnya nggak? Ada, pasti ada risetnya gitu. Nggak mungkin aku sendiri, soalnya aku belum hidup pada saat itu gitu. Jadi aku risetnya dari buku, dari omongan orang, contoh nenekku, dan dari internet. Tapi kalau dari internet tuh masih kayak sekitar cuma 10%, soalnya masih belum bisa dibilang fakta gitu. Aku lebih suka ketika kalau membeli buku itu cari penulis yang enggak yang enggak lahir secepat yang ngerasain itu gitu loh. Cari penulis yang ngerasain itu, misalkan Aju, terus siapa lagi gitu ya, lupa. Aku tuh banyak banget buku-buku, aku ngecek umurnya dia gitu, dan dia merasakan hal itu gitu. Itu kok riset ya. Siap. Yuk kembali lagi nih. Udah ada pertanyaan buat teman-teman mungkin di SMKN 1. Ayo Abi, apa yang mau boleh menyampaikan sesuatu setelah ini ya, setelah Hendra Utai. Pokoknya satu dari teman-teman di situ ya. Satu boleh perasaan, boleh apa aja terserah. Jadi wakili. Kita tanya aktornya dulu nih. Monggo silakan aktor. Penjelasan pendek aja deh ya nanti. Kemudian ketika si abang kita ini, teman kita ini Hendra Utai menjadi aktor dari film Juru Sapu nih, kesan kemudian pencapaian karakternya, karena ini silent movie, ini benar-benar aktor memegang peran yang besar sekali. Silakan disampaikan ininya. Oke, selamat malam teman-teman. Halo teman-teman. Saya tidak akan bicara kalau di Heppinger apa namanya, juru sapu saya sudah enggak. Itu bagian dari keaktoran saya. Yang terpenting adalah bagaimana gitu. Saya sangat berterima kasih sekali sama kalian, orang-orang multimedia, orang-orang film, di indie, di di kampus,
2 atau 3 tahun ke belakang kita sudah dihajar sama sama COVID dan sebagainya, tapi ternyata 3 tahun ke belakang proses kreativitas kesenian, mau di teater, mau di film, mau di drama, semua berjalan dengan baik, dengan mungkin prosedur jalan-jalan yang baik dan sebagainya. Bayangkan kita di 2 tahun ke belakang ini sangat luar biasa. Ini Mas Dimas dan sebagainya, Bali Jani, aku sibuk menangani semuanya. Artinya apa? Artinya COVID tidak bisa menghentikan kita sebagai insan, teman-teman yang terus berproses dalam berkesenian. Terima kasih banyak kalian bahwa pada hari ini ya mau tidak mau memang kita gila. Oke, kita bicara soal film, dan film lagi-lagi film terus berjalan. Indie kan, kampus kan, atau apapun, genrenya mau horor, mau fiksi, drama dan sebagainya, semua berjalan dengan baik di 3 tahun ini. Dan aku sangat senang sekali. Saya sangat senang sekali pada belakang 3 tahun ini bahwa film sekarang berjalan dengan baik. Dan ini pesanan bahwa film indie, film produksi yang dikerjakan oleh teman-teman kita di Bali sangat luar biasa sekali. Dan aku akan sangat membantu lihat berapa film dan teman-teman sore, dan aku terlibat di dalamnya, yang multimedia, isi atau film-film yang indie, aku terlibat dalam semua itu dan aku senang. Jadi kan pada hari ini kita melakukan sesuatu yang sangat luar biasa menurut aku. Mas Dimas, saya aktor, saya bilang bahwa suatu hari nanti ada senias dari Bali yang akan luar biasa. Itu mimpi aku sebenarnya. Dulu aku main FTV dan sebagainya, cuman jalan aja, ya kan. Di 3 tahun ke belakang ini tumbuhlah yang namanya film, Bang. Ini tumbuh film senias kita yang muda, yang luar biasa, dan dibantu dengan teknologi yang luar biasa. Coba kita flashback teman-teman kita, ini teman-teman senias, lihat flashback lagi ke 2 tahun dengan kita dihajar sama pandemi dan sebagainya, tapi kita tetap bekerja, kita tetap berproses, Mas Dimas. Dan sangat luar biasa sekali. Dan saya ada di dalam mereka. Saya mengalami prosesnya, dia dihajar sama ini ada, ya kan, kita datang. Oke, pada akhirnya aku yakin kok teman-teman, aku yakin ke tahun-tahun ke depan bahwa akan lahir senias Bali yang berproduksi di Bali akan sangat luar biasa sekali. Karena saya kan mengamati dong. Selain ya di 3 tahun ini saya berkecimpung di teater, di teman-teman film, dan sangat luar biasa sekali. Teman-teman kita muda ini sangat luar biasa, dan aku akan belajar. Mas Dimas, kita sudah lewat Mas. Ini teman-teman muda kita ini sangat luar biasa sekali, dan kita perlu belajar ke mereka. Iya, ingat bahwa
ketika berkecimpung di khususnya dunia film, Mbak Winnie luar biasa sekali. Mbak Winnie, film-film mereka itu gila-gila, sudah sangat luar biasa, dan kita tidak bisa ngomongin apa-apa bahwa mereka the best. Aku yakin mimpiku yang dulu, bagaimana sih Bali menjadi menjadi tuan rumah film itu sendiri di Bali. Siapa dirimu? Bagaimana sih Bali akan menjadi tuan rumah di film itu sendiri? Jangan lari ke Jakarta, jangan lari. Maaf ya Mas ya, saya mabuk nih. Ya, tapi untuk menjadi tuan rumah film di Bali, teman-teman ingat itu tidak mudah. Itu harus bekerja keras. Mas Dimas, dengerin dulu. Untuk menjadi tuan rumah film di Bali, itu harus bekerja keras, sekeras-kerasnya. Iya kan? Harus sekeras-kerasnya. Dan kita terus akan membangunnya. Pasti film yang akan diproduksi di Bali akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Terima kasih teman-teman. Ya, sejak 2 tahun ke belakang, terima kasih multimedia, terima kasih ISI, terima kasih semua yang sudah memberikan sesuatu film pada hari ini yang sangat luar biasa sekali Mas Dimas. ISI sudah dapat luar biasa, dan mereka luar biasa. Pada hari ini yang aku inginkan adalah Mas Dimas, dengerin dulu. Saya di film, aku minta tempat ini menjadi wadah Mas Dimas. Oh siap. Menjadi tempat. Iya. Aku pingin bahwa film, halo dengerin siapa nih? Siapa namanya itu? Hah? Jeremy. Ini tempat kita. Jadikan ini adalah wadah. Jadikan ini adalah tempat. Jadikan ini difusi. Tidak ada senior, tidak ada junior. Semua datang ke sini. Kalau mau bikin film, semuanya menjadi satu. Terutama screening ya? Ya. Ya kan? Ya anda tahu. Ya, kayak Mas Dimas tadi ngomong apa? Pimpro, bukan Pimpro apa namanya? Siapa yang bikin film itu? Sutradara, di atasnya tiga. Ada sutradara, produser nggak perlu uang sebenarnya. Produser itu hanya bagaimana film ini bisa terjadi. Itu aja sebenarnya. Oke. Halo teman-teman. Nadi. Teman-teman, tar dulu sebentar Mas. Ya. Mas Dimas. Dengan karena film ini teman-teman, dengerin dulu. Ini sejarah film yang akan luar biasa di Bali. Betul, ini aku udah ngomong bohong bahwa film di Bali 2, 3, 4 tahun akan berkembang dengan luar biasa. ISI juga sudah mengeluarkan ada apa namanya teater di film dan televisi. Ujian akhirnya monolog, luar biasa Mas. Isi monolog dan keaktoran. Ya, mudah-mudahan ya gitu ya. Jadi teman-teman, Mas Dimas juga Mbak Winnie, mudah-mudahan ini tempat ini saya minta secara pribadi, ini adalah wadah tempat kita untuk berkumpul, untuk melakukan sesuatu, apakah itu film, apakah itu teater, apakah itu drama. Ini tempat kalian. Saya minta loh Mas. Mudah-mudahan terrealisasi bahwa apapun yang dilakukan di sini, ini tempat kita.
Betul? Benar? Wah, ini adalah tempat kita, rumah kita. Ya. Ya memang maksudnya Uta ini maksudnya ngerti saya, dia mencintai sekali dunia teater, dunia apa dan dunia film. Karena beliau ini sudah berkali-kali menjadi aktor ya di film-film yang diproduksi oleh dari teman-teman dari Si Denpasar, dan aktor yang luar biasa ya. Dan terbukti sekali tadi di apa namanya di Juru Sapuh ya. Jadi kekuatan keaktoran itu muncul sekali dengan silent film, aktornya muncul begitu kuat. Itu kalau nggak aktor yang luar biasa nggak bisa seperti itu ya. Karena mungkin ini Tay, aku salah satu pertanyaan dari mereka dari ini ya, dari film ini boleh terus terang, boleh nggak nih? Bebas ya. Ada biaya kan? Betul, ada biaya. Ketika sutradara atau produser dulu ya, produser menentukan apa namanya sebuah development awal daripada film itu, apakah produser akan menjatuhkan biaya yang paling besar itu di peralatan, aktor, atau komputer editor yang bagus, kemudian atau publisher yang bagus? Itu di mana yang ditaruh paling awal dari produser ya, sisi produser nih. Kalau misalnya kalian punya biaya minim misalkan, ya, ada ya. Pokoknya pas kita harus perhitungkan yang terbesar di bagian mana nih? Ya. Yang paling utama itu adalah menyebut nilainya, amount-nya. Ya. Yang paling utama itu adalah aktor. Aku lebih pengen kalau misalnya aku punya uang cuma 500.000 aja untuk bikin film, aku lebih pengen ngebiayain aktor daripada kamera dan segala macam gitu. Karena kalau misalnya idenya bagus, developmentnya bagus, mau pakai kamera apapun, aktornya itu harus bagus gitu. Kalau aktornya biasa-biasa aja itu nggak bakal bisa. Itu bakal, kalau misalnya kamera, kalian nggak bisa ngelatih kamera. Aktor, kalian bisa latih aktor. Kalau bisa aktor bagus, cuma ngelatih minor aja gitu. Jadi aku lebih milih ke aktor gitu. Kalau aktor jelek, kayak berluatnya 6 bulan 7 tahun lagi baru dia bisa menjadi cocok. Dan kalau misalkan kalian mau nyari aktor, susah gitu nyari aktor kan, linknya susah, cari di teater. Portofolio aktor paling bagus itu di teater manapun. Wes, tangan dong. Tuh tangan. Semangat. Soalnya mereka juara anak teater juga ya. Oh sendiri aja, habis ya anak teater. Sisanya anak multimedia. Bentar lagi, Mas Utai, aku ketemu di teater Sadewa waktu itu. Aku 3 orang nyari aktor, itu milih 3 orang di Sadewa, dan aku ngecocoknya sama Mas Utai gitu. Jadi kalau misalkan kalian anak SMA punya anak teater di sekolah, itu pakai, jangan cari di luar gitu. Aku dulu tuh pernah berpikir untuk nyari aktor-aktor yang bagus, misalkan kayak Bal atau nggak Ardhito Pramono, itu dulu pernah tuh satu mikir. Tapi ketika aku belajar, kalau misalnya kita memikir seperti itu lebih ke industri, sedangkan tujuanku itu lebih ke art. Kalau misalnya kita art, yang kita penting itu acting, bukan muka gitu. Sekian. Tangan luar biasa. Ini gerakan udah langsung disuarakan tadi, jadi semangat ya. Sudah hadir nih di antara kita nih maestro musik Heri Windy Anggara ya. Wah, luar biasa. Seneng banget ya Heri hadir malam ini. Guru. Ya, ntar lagi Heri harus menyampaikan sesuatu nih karena berhubungan dengan suara ya. Unsur suara. Kita udah bicara timing, kita udah bicara aktor, kita udah bicara waktu, kita udah semuanya kita udah bongkar. Sekarang kita bicara suara nih. Unsur suara. Unsur suara menjadi peranan yang penting sekali di film. Dan unsur suara itu ada bagian grendelannya adalah musik, ya, musik atau suara atau musik, ya bisa dibilang begitu ya. Ini sepertinya nggak ada intro awal, nggak ada intro akhir, nggak ada musik sama sekali, dan kemudian suara menjadi peranan yang memegang 100%. Jadi bener-bener bukan silent total berarti ya. Karena ada rekaman suaranya di situ, ada soundingnya terdengar di situ. Apakah kemudian suara ini dipertimbangkan nggak penguatannya?
apa namanya, ini yang menarik. Ada anjing di kejauhan, ada anjing yang tipis muncul, ada suara kretek-kretek yang di bagian sini rendah, kemudian di bagian sini tinggi, kemudian ada suara deruman yang kuat sekali, kemudian ada yang lemah dan segala macamnya, tapi nggak ada musik, nggak ada intro di awal, dianggap tidak penting atau kemudian menjadi sesuatu yang gimana menurut silakan suara ya, bagian suara. Musik itu penting, musik itu sangat penting gitu. Dan musik itu lebih ke perasaan. Sound effect itu termasuk musik. Oh, sound effect. Iya. Dan musik itu ada yang bawa perasaan kita gitu. Jadi kalau misalnya kalian nonton dan kalian rasakan yang sound effect yang lama-lama itu membesar, tapi harus dia cuma satu, yang penting itu relevan. Makanya ruang dan waktu itu penting. Logistik itu penting. Pertanyaannya mungkin adalah berarti kan di pikiran itu cuma musik doang yang bisa dimainkan perasaannya, tapi enggak, SFX itu bisa dimainkan perasaannya juga, seperti di film tadi. Yang dimana lama-kelamaan itu suara itu makin besar dan makin keras, makin krusial, dan dimana aku yang menggambarkan bahwa pada saat itu benar-benar zaman yang paling kejam gitu, di sound effect doang gitu. Makanya lama-lama suara hewan tuh makin banyak ya. Tapi pada saat itu emang ada seperti itu, babi ada, sapi ada, anjing apa ada gitu, dan itu ramai banget ya. Dan kalau misalkan semiotika di suara itu juga ada, aku ngasih suara babi ya, suara babi, dimana aku pengen ngejek ya, kesannya ngejek sih, nggak sarkas gitu, pengen ngejek bahwa yang mereka lakukan itu salah, membunuh itu salah gitu. Maka aku pengen suara babi itu keras gitu di sebelahnya. Itu sih, yang aku pengen di sound. Semua itu ada reasonnya ya. Di menghadirkan sesuatu ada alasan. Ada menghadirkan sesuatu itu butuh penjelasan dari gambar. Ya, dan suara itu dijelaskan dengan sulit sekali. Betul. Oh, sorry saya nanya tadi, memang ada suara babi itu saya dengar keras sekali. Tapi lingkungan yang tercapture dari awal tuh gak ada kandang babi. Itu gimana penjelasan tiba-tiba dia muncul keras? Gimana maksudnya keberanian Stephen menghadirkan itu dengan cukup laut lah ya, dengan cukup keras, cukup dekat dengan itu unsur itu. Pertama, kenapa keberanian tuh bagian itu berani sekali. Kenapa babi? Karena dulu tuh lebih banyak orang melihara babi, terutama babi kecil. Dan dimana kalau misalnya aku riset, babi kecil itu tuh banyak banget suaranya. Dan ya kembali lagi kenapa aku milih babi, unsur mitikanya itu, aku pengen memberikan sarkas kepada orang-orang yang melakukan itu gitu loh, menyalahgunakan hal itu. Yang aku mengatakan bahwa membunuh itu salah di sound, pesan di sound seperti itu. Nice. Oke, berikutnya sebelum teman-teman yang sama satu bicara ya, satu pertanyaan lagi terakhir kan. Unsur berikutnya setelah ada suara, musik dan sebagainya, itu adalah surprise, kejutan ya, kejutannya. Karena ini sebenarnya kejutannya udah dari awal. Ketika kita menanti ada dialog gitu, kemudian di timing 1 menit, 2 menit, ketika 3 menit, kita udah, wah ini berarti ini ada dialog sama sekali, udah ketahuan, kita udah ngerti akhirnya, udah kejutan. Tapi ada satu kejutan lagi di tengah-tengah nih, ini kejadiannya, tapi saya nggak tahu apa sih yang sebenarnya mau dilakukan. Itu black, itu kemudian ada sounding yang keras sekali, deruman keras, kemudian dia black out, dan kemudian hilang benar-benar, suara nggak ada, apa nggak ada. Kalau di teater kita blackout itu dihitung ketika beralih beralih dari scene 1 ke scene 2. Jadi kan nggak ada scene di situ ya, nggak ada scene, nggak ada perpindahan perasaan juga nggak ada perpindahan emosi juga nggak ada perpindahan. Tiba-tiba dia muncul aja sebagai sesuatu yang black hitam. Itu maksudnya gimana ya? Bisa dijelaskan nggak? Maksudnya simpel, itu ada transisi di mana kekejamannya apa yang dipikirkan oleh karakter tadi itu bakal muncul. Makanya lama-lama tuh kayak mobil. Dan aku kan fokusnya ke suara. Yang dimana apa yang si juru sapu ngelihat surat itu, yang dia marah itu dia terbayangkan di black and white tadi. Dan kita berpikir sebagai penonton, oh ini yang apa, kayak makanya judul Harbinger, pertanda, oh ini pertanda yang bakal datang gitu. Oh ini adalah orang yang bakal melakukan musnahkan itu gitu. Itu kenapa alasan filmnya Harbinger ya, gara-gara artinya pertanda gitu. Seni sekali ya. Jadi kalau dilihat, kalau saya ini dari sini suka sekali saya film tadi. Unsur kejutan, perasaan, kemudian menghadirkan sesuatu yang baru, originalitas,
hal-hal seperti itu tuh menarik karena kami sering bermain simbol ya, di sastra juga bermain simbol, di teater kita sering bermain simbol. Simbol itu sesuatu yang menarik. Simbol itu budaya itu udah simbolitasnya tinggi banget. Dan ini mungkin adalah sebuah budaya yang kuat sekali ya. Jadi inilah alasan dia kemudian menang di mana-mana. Ini juga alasan membuat kita bahwa kita dapat sesuatu malam ini gitu, ya dari film ini. Bukan karena 9 menitnya, karena bagaimana dia menghadirkan sesuatu yang baru, ideologi yang baru. Ya. Mau tanya sama sutradara. Oh tanya boleh. Boleh, Silahkan. Boleh. Tanya ya. Jangan penjelasan. Nanya aku nanya. Panjang lagi. Oh ya, lagi sekali. Ada pemirsa. Heri belum nonton. Aku kan sebagai aktormu ya. Ya betul Mas. Nggak tahu, aku juga naskahmu nggak ngerti. Nah, Waduh. Sama sekali aku nggak ngerti. Ha-ha. Tapi secara ini dia luar biasa, Mas Dimas. Lambat 3-4 menit dia nggak mau. Misalnya scene ini lambat 2 menit dia bisa bilang cut, nggak usah di. Ya, karena pencahayaannya enggak. Waktu kita maaf ya, Pak Sutradara ini. Oh ya nggak apa Mas. Lanjut aja. Waktu kita di lapangan, Ya. Betul. ternyata kita lambat 10 menit ya. 5 menit Mas. 5 menit. 5 menit. 5 menit aja. Mas Dimas. Lambat 5 menit, scene-nya dipotong. Iya. galak sekali. Iya, enggak tahu. Terus deh. Terus Pertanyaannya? enggak, aku enggak. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, filmmu yang menurut aku bukan biasa-biasa saja. Ya biasa saja. Ya, sudah. Enggak tahu kok daunnya banyak sekali. Iya. Enggak, ini kan ini jadi pertanyaan. Bahwa ya Mas Dimas juga ngomongin soal Rendra, soal mini kata dan sebagainya. Ini serius loh Mas Dimas, bahwa teman-teman muda hari ini yang mungkin dia juga tidak bisa bicara, bahwa hari ini visual adalah visual. Apakah visual bisa menggantikan teks? Itu benar pada hari ini Mas Dimas. Teks di film sudah tidak penting lagi, karena teks sudah diwakili dengan visual itu sendiri. Ngerti maksudnya? Iya. Ya, jadi pertanyaan itu adalah, suatu hari nanti kamu bikin lagi, gitu Ya, kan? betul. Sesuatu film yang di luar teks tapi visual, karena kamu memang bukan teater, bukan drama, bukan musikalisasi puisi. Kamu adalah sinematografi yang menghadirkan yang namanya visualisasi itu. Ya. Dan sampai hari ini aku nggak tahu kenapa daunmu banyak sekali. Itu pertanyaanku. Diundang bahkan kita mau diundang ke Italia. Aku nggak tahu. Ini mungkin proses teman-teman film di Bali. Bagaimana sih? Dengerin Jeng. Iya, mereka mau diundang ke Italia loh untuk pementasan itu, dan aku nggak tahu. Aku sebagai aktor, kok orang-orang Italia kok memuja, merespon. Ini pertanyaanku kenapa. Oke. Tapi paham Mas. Oke Mas. ya, tapi bahwa di Nah. dunia teater ada yang mini kata, ada sebuah bentuk, sebuah kekecewaan, sebuah di teater ya, sebuah bentuk kata-kata itu mini kata itu sudah diwakili dengan visual. Dan aku sebagai aktor juga aku nggak ngerti kok
daunnya banyak. Oh, nah. Pertanyaan tuh, jawab tuh. Makasih. Tepuk tangan. Yo, mantap. Luar biasa. Nah, oke, paham. Nah, kalau apa? Ya, setelah itu nanti akan di Eropa ya, karena film market itu dari sebelum pas development kita udah nentuin gitu. Ini adalah film bergaya timur Eropa gitu, yang dimana kalau misalnya kita nonton filmnya Osu, yang dimana ada Zen Buddhisme, kesederhanaan yang diminati oleh orang-orang Eropa. Jadi emang dari awal filmnya ini pasarnya tuh di Eropa dan kebetulan mereka suka dan itu makanan mereka sehari-hari gitu. Itu kenapa alasan filmnya banyak gitu mas. Memang dari awal udah disiapkan. Oh ini ke Eropa. Satu lagi nih dari Heri. Sebelum saya pakai satu salib udah ada belum yang mau disampaikan? Udah ada. Udah ada. Oke, Heri sebentar dulu ya. Satu dari mereka dulu dari tadi. Yuk silakan. Siapa namanya adik? Ya. Kamu mau ke sana? Dari situ. Sini aja depan nggak apa-apa. Oh iya. Awas Panji. Ya, sudah. Yuk, silakan. Sebelumnya selamat malam ya. Terima kasih udah diundang di sini. Oh iya. Oh iya. Perkenalkan nama saya Agung Yohana. Jadi saya mau sebelumnya filmnya ya saya suka, terutama kemarin saya juga membuat film yang minim dialog. Saya punya pandangan kalau film tuh nggak perlu banyak bahasa karena film sudah menggambarkan bahasa itu sendiri. Oke. Soal ya. Ya maka itu kan saya juga lumayan oke dengan filmnya. Oke. Yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya film yang tadi itu pakai ada budget dari luar, maksudnya support dari luar atau murni kantong sendiri? Ada support dari luar. Oh, ada support dari luar. Nah terus bagaimana cara mendapatkan itu? Sedangkan filmnya kan bukan film komersil, ya nggak menghasilkan secara komersil dan murni seni lah bisa dibilang. Bagaimana cara menarik pihak luar untuk mensupport itu? Kak, harus jawabnya atau? Ya, Oke. Nah kalau misalkan itu ada beberapa orang-orang yang Makasih ya. Thank you, Untuk- Mas Ego. Silakan dijawab. Oke. Nah kalau misalnya seperti itu untuk investor-investor luar ada yang komersil, ada yang film festival, ada yang art juga. Jadi itu tergantung, depend on the person gitu, tergantung orangnya siapa. Dan kalau misalnya kayak nanya dari mana, itu dari temanku juga dan kita sepemikiran dan dia dari Jepang gitu aja. Gitu. Kebetulan sepemikiran gitu. Yang danain siapa? Dari Jepang. Dari Jepang ya? Ya, dari Jepang, dari Jepang. Mereka. Teman dari Jepang. Dan dia emang art Susah gitu. nyari yang ke sana. So di Jepang itu, kayak ini fakta aja, di Jepang itu malah suka film-film yang bergaya Asia seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau nge-fun, itu bisa ke Korea atau nggak ke Jepang gitu. Dan itu ada di Februari sama Oktober. Itu saya ikut. Tapi coba aja nggak apa-apa sih. Gitu. Namanya ACF sama di Tokyo itu apa aku lupa. Nanti coba kamu sama nenek aku kasih deh. Luar biasa. Pertanyaannya kritis banget dan memang itu masalah di dunia film ya. Bahwa ini cari dananya di mana nih gitu. Nah, terus-terusan kita dana kantong sendiri berat juga. Jadi nanti kualitasnya ujung-ujungnya juga nggak profesional sekali kan. Kalau ada dana ini sebenarnya mereka minta ini nih rahasianya gimana nih kontaknya ya. Intinya banyak-banyakin nonton film-film yang Zen Buddhisme gitu lah. Contohnya yang aku bilang di Osu gitu. Atau kalau misalnya Indonesia yang paling cari itu ya film-filmnya tentang Anjar Asmara, Teng Chun gitu. Yang kalau mau lebih gampang Suara Ismail atau nggak film yang sekarang lagi nih daun seperti Dendam, kalau misalnya kalian tahu itu kan mengambil film gaya-gaya tahun 1980 ya di mana Ari Hanggara dan itu cocok banget sama orang-orang yang di daerah timur sana gitu dan mereka suka gitu. Oke. Berikutnya Heri Windy Anggara, silakan. Silakan Her. Oke ya, terima kasih. Aku Heri. Sebenarnya aku belum nonton, cuman aku nyimak dari beberapa diskusi kawan-kawan saja itu. Pertama yang paling menarik adalah kan sutradara yang paling penting adalah aktor kan gitu tadi ya. Kalau ada dana kan, produser kan bingung cari dana itu. Tadi Utai sebenarnya sudah ngasih clue bahwa
produser nggak usah mikirin uang, yang penting karya jadi. Artinya kalau mau pakai utai lagi gratis gitu. Oke ya. Makasih, Jadi makasih Mas. Jadi itu udah bener. Makasih ya. Jadi kalau mau pakai utai gratis, karena nggak penting uang kan utai. Itu. Terus kalau tadi aku sebenarnya pengen nanya seberapa dalam sebenarnya kawan-kawan karena tadi kan diskusi ada ini menyinggung tentang 65 gitu atau bagaimana sampai akhirnya kawan-kawan membuat sebuah film ini gitu. Apakah kawan-kawan sudah risetnya tentang si korban atau si pelaku atau bahkan bagaimana kejadian-kejadian itu atau hanya dengan membaca buku atau ada sumber-sumber gitu. Itu terus tentang tadi musik itu gitu karena aku juga di musik. Ketika kawan-kawan tadi dibilang ada suara anjing atau mungkin di daerah situ memang ada anjing, akhirnya muncul suara anjing, itu akan jadi ambience itu kan. Betul. Tapi ketika tidak ada kandang babi, aku karena belum nonton ya, terus ada suara babi dan tadi apa yang disampaikan oleh saudara ya, ingin menyuarakan bahwa karena yang dilakukan itu tidak baik atau ada pemotongan atau penggorokan itu dan lain-lain, itu akhirnya dengan suara babi atau kalau memang seperti itu sih tidak masalah. Cuma ada dalam musik begini, musik itu punya memori gitu. Jadi seumpama kita mendengar lagu Peter Pan gitu ya, contoh sederhana, kita bisa mengingat bahwa aku dulu pada saat lagu ini aku dulu masih pacaran sama dia loh gitu. Artinya suara itu kan membawa kita kepada masa lalu, kepada waktu. Atau jangan-jangan di zaman 65 itu juga punya suara yang membuat teror bagi siapa yang mendengar gitu. Jangan-jangan babi karena orang zaman ini, maksud aku adalah penyampaiannya agak kurang tepat ketika zaman dulu orang banyak melihara babi itu. Itu akan menjadi biasa saja. Atau jangan-jangan dengan suara ketukan pintu pada zaman 65 itu menakutkan. Iya kan? Ada truk sepatu atau truk yang lalu lalang itu lebih menakutkan suaranya karena ada di malam hari ada truk lewat, orang diculik gitu. Ada ketuk buka pintu, orang diculik gitu. Itu jauh lebih menakutkan daripada suara babi. Kalau ingin menggambarkan apa namanya itu kebobrokan, ketakutan itu gitu. Itu sih yang aku pengen nanti, makanya aku pengen sekali nonton gitu kan. Karena aku tadi tidak nonton. Cuman dari diskusi itu aku hanya bingung di situ gitu. Karena aku juga musik. Jadi yang paling penting itu adalah bahwa memory of tune itu sangat melekat pada otak gitu. Itu saja dari aku. Terima kasih. Maestro musik memang luar biasa. Pandangannya tepat sekali ya. Oke, silakan Steven di ini. Kalau misalnya aku bilang itu adalah semiotika yang ada pada visual. Nah, kalau misalnya semiotika pada aktor itu ada suara truk di item tadi. Jadi itu merepresentasikan apa yang dilakukan oleh aktor itu ada. Kita sih. Injekan kaki tadi ada. Truk juga ada gitu. Oke, ya. Jadi kita bicara tadi, Heri sedikit tidaknya tadi juga memberikan masukan ya, pencerahan juga buat kita bahwa suara itu adalah juga merupakan bagian di mana memori menjadi sangat penting, dan kemudian itu menjadi sebuah penjelasan juga dari yang mau kita tampilkan. Jadi betul-betul kita harus memilih menjadi sebuah riset juga, bahwa jangan kemudian suara musik itu sendiri tidak menjadi riset yang penting, tapi itu memang dimasukkan dalam riset ya. Ada risetnya. Aku membeda antara riset yang antara semiotika yang diterima penonton sama yang diterima oleh Mas Utai. Representasi apa yang dipikirkan Mas Utai itu aku direpresentasikan dari warna hitam tadi, yang dimana ada suara itu, suara truk yang muncul dan suara kaki. Tapi itu jadi gini Mas, yang seperti Heri bilang betul, itu semiotika itu suara di musik ya, suara bunyi itu yang menghantarkan kita kepada apa sih yang akan kita lakukan. Misalnya tidak usah pakai suara babi, suara ketukan pintu aja
itu semetika untuk sebuah ketakutan. Dok, 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 dok. Nah misalnya Harry bilang begitu, ya memang benar. Iya kan, ketika mungkin ini kan kita belum sempurna ya di apa namanya? Sudah sempurna. Belum. Udah penghargaan. Ya misalnya, ini semetika yang harus dibangun. Harus dibangun. Ketika waktu si ini orang ngasih apa namanya, ngasih surat, betul. Dengan ketukan pintu itu sudah menarik sekali. Dak. Betul. Dan itu semetika. Oke. Itu yang sangat luar maksudnya menguatkan, gitu, Mas. Menguatkan apa yang disampaikan oleh Harry tadi. Menguatkan bahwa itu adalah sebuah ketakutan yang Harry bilang tadi. Itu betul. Oke, kita lanjut lagi, Teh. Kita lanjut karena dari SMKN 1 sudah menyampaikan sesuatu tadi ya. Sudah. Ada lagi yang mau disampaikan? Karena sebentar lagi mungkin kita sudah hampir 1 jam lebih ini ngobrol ya. Ada permintaan juga dari Harry, kita akan menonton kembali. Tapi sebelumnya mungkin ngomong. Ya jelas, kita akan berikan ruang. Kalau masalah ketukan pintu, aku ingin menggambarkan bahwa dia ini sudah sering melakukan itu gitu loh. Tentara sering datang ke rumah dan segala macam. Jadi itu kesan kalau misalnya aku ngasih ketukan pintu itu kayak cuma pertama kali dia datang ke sana gitu. Aku pernah sempat menulis kayak gitu, ada ketukan pintu dan segala macam. Tapi kalau misalnya aku ngasih itu, takutnya itu orang menggambarkan bahwa ini pertama kali dia merasakan ini gitu. Tapi yang aku pengen rasain adalah dia udah sering kali kedatangan oleh tentara ini. Gitu, makanya aku cuma ngasih suara truk aja sama suara langkah kaki, itu cukup. Gitu. Takutnya malah konteksnya hilang gitu. Oke, penjelasan dari saudara ya. Jadi masukan tadi juga. Dan kemudian sarannya makasih banget. Iya, berarti memang unsur suara penting sekali dan itu memang harus ada penguatan daripada karakter film itu sendiri dan mendukung keaktorannya juga ya. Ada lagi dari Jeki, silakan Jeng, masukkan. Boleh. Jeng, tapi untuk biar. Enggak kedengeran Mas. Enggak kedengeran apa? Oke, terima kasih ada Mike. Apa yang disampaikan saudara tadi, lah bisa diterima. Cuma kan gini, dalam sinematografi, terus berhadapan dengan publik penonton, kadang-kadang gini loh, untuk memunculkan suatu teror peristiwa yang dramatis, kan contohnya misalnya ketukan pintu itu kan, apalagi peristiwa 65 itu menjadi simbol yang berkata uti yang bisa menjadi sangat kuat ketimbang misalnya suara truk. Bisa saja itu truk apa kan tidak jelas, bawa pasir misalnya untuk bangun wantilan atau apa. Ketukan pintu itu cenderung lebih menteror dan mengkhusus ke si tokoh juru sapu. Artinya ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam membuat suatu film dramatis, satu film-film yang tanda kutip horornya secara histori ya, bukan horor kuntilanak atau apa ya. Jadi sutradara perlu mempertimbangkan voice, suara, karena itu suara itu simbol juga. Betul. Kayak tadi ada suara anjing, suara babi, betul. Tapi konteksnya misalnya tidak tepat, misalnya namanya ada kandang babi gitu. Jadi ini untuk penilaian penonton, penonton perlu, jadi gini loh, penonton perlu diyakinkan bahwa peristiwa film itu peristiwa yang horor, peristiwa dramatis. Bikin gila ini ntar akan ada yang mati nih gitu. Jadi sudah simbol-simbol itu sudah ngeri gitu. Nah tadi di awal film mungkin itu belum muncul ya. Iya belum. Tapi ketika saling tatap antara baret merah sama juru sapu itu sudah mulai ada klima apa, terus pembekalan surat penolakan, itu kan simbol-simbol menarik. Tapi untuk memulai itu ya ini yang perlu diperkuat.
jadi start filmnya yang perlu diperkuat. Tadi kan melukiskan di Bali Bali Panjang, terus toko ini. Kurang dramatis di awalnya. Nah, bagaimana membangun suasana dramatis itu yang penting. Tapi gini, bahwa Stephen sudah berusaha maksimal di filmnya ini, itu yang aku hargai, dan ke depan mungkin dia akan menjadi sutradara yang keren nantinya jika dia mau terus belajar, riset, apalagi dia tertarik dengan peristiwa masa lalu, itu keren banget. Tinggal kuncinya riset. Betul, Sangat penting. Betul banget. Si Iri namanya. Nambahin dikit. Boleh. Oke, kalau ini kita gini aja ya. Ngobrol. Tadi kalau umpamanya dibilang bahwa karena dia sudah terlalu sering, ini kan yang antar surat siapa umpamanya? Tentara. Yang mau menerima surat tentaranya. Yang mau menerima surat tentara. Iya. Yang antar surat Si juru sapunya. Juru sapunya. Karena sudah terlalu lama, akhirnya tidak perlu mengetok. Betul. Kita lihat balik lagi umpamanya, Oke. itu tidak ada di budaya timur. Ya, apalagi kita ke rumah yang punya jabatan gitu. Ya. Kan, paham nggak maksudnya? Satu orang bertamu biasa aja, kecuali saudara pun kalau datang ke rumah itu pasti paling tidak salam. Ya, itu budaya timur. Ketuk pintu itu masalah wajar. Ketuk pintu itu bukan hal baru pertama kali datang ke rumah untuk budaya kita. Ya, itu adalah hal yang wajar dilakukan. Sama seperti datang ke sini permisi gitu. Itu hal yang wajar. Jadi maksudnya adalah ketika orang ketuk pintu itu untuk melihatkan itu orang pertama kali datang, itu enggak. Jadi kayak situ maksudku. Apalagi kalau umpamanya juru sapu nganter surat ke tentara, kalau kita bercermin pada teror 65 itu ya, Tuhan itu tentara, karena dia bisa nyabut nyawa kita kapan aja gitu kan. Seakrab-akrabnya kita masih kita mediolas untuk masuk tuh loh. Nggak bisa ujuk-ujuk ini surat bro gitu. Kesan aku nangkapnya sih seperti itu gitu ya. Terima kasih. Iya, paham. Aku agak gini dikit, mungkin karena aku nggak konsen tadi nonton filmnya, maka perlu diulang lagi ntar. Berarti yang nganter surat itu si juru sapunya ke tentaranya, betul. Berarti juru sapu ini adalah perantara. Pintar baca tulis. Apa? Yang memberi surat juru sapu ini siapa? Yang memberikan surat juru sapu itu ada, kalau misalnya pada saat zaman dulu tuh ada 3 tahapan. Jadi itu ini aku ceritanya. Kenapa bisa ke juru sapu itu? Jadi yang tahap pertama itu yang paling atas klien. Aku nggak tahu kayak klien. Baru ke juru sapu gitu. Berarti si klien ini menitip surat ke juru sapu perantara, bukan juru sapunya menulis suratnya. Bukan. Klien ini lewat juru sapu, terus juru sapu ke tentara. Iya, betul. Kok bisa juru sapu itu dekat banget dengan tentara itu? Ya karena dia yang menerima surat itu kan. Nah, artinya kok bisa juru sapu ini hubungan dengan tentara ini sangat dekat? Karena dia nggak perantara kan? Tadi itu ada dijelaskan nggak di filmnya? Apa tuh? Kedekatan si juru sapu dengan tentara, walaupun dia sebagai agen perantara, tapi mungkin saja ya, bisa saja karena dia kurir ya. Iya kan, soalnya sering ketemu juga. Ya, artinya itu ada bagian-bagian yang memang karena ini filmnya terlalu pendek, mungkin ada hal-hal yang memang perlu diperjelas gitu loh. Kok bisa juru sapu ini anggaplah kasar rendah lah, nggak gitu, ke tentara kasar tinggi gitu, kok bisa dengan mudah mengakses si tentara. Nah, ini perlu ada beberapa poin penjelasan di film sehingga orang awam yang nggak ngerti, misalnya contoh orang awam yang disebut generasi milenial tuh nggak ngerti peristiwa 65 tuh kayak apa, maksudnya horornya peristiwa tuh kayak apa kan nggak ngerti, kecuali dia memang baca referensi. Nah, ini
ini perlu ada poin-poin di film yang memperkuat deskripsi karena ini film silent kan, film Betul, yang nggak banyak cakap gitu kan. Betul. Deskripsi simbol-simbol ini yang perlu diperkuat. Itu sih yang masukanku ya bro ya. Oke, boleh mas, makasih banyak mas. Sehingga jadi lebih ini jadi antara ekon A, ekon B, ekon C saling bersama. Oh ini gitu mas. Sama kayak kita nonton film Charlie Chaplin deh. Pernah nonton film Charlie Chaplin, film bisu. Tahu. Kok kita ngerti ceritanya itu loh. Karena dia bisa poin-poin tuh dia bisa sambungin. Kan film bisu Charlie Chaplin lebih ekstrim lagi, memang belum ada suara di film. Kok kita ngerti gitu. Nah, kalau nonton ini mungkin sebagian orang yang nggak ngerti referensi 65 bingung juga nontonnya. Seperti itu bro. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Jengki sarannya, masukannya. Bagus banget. Udah nggak usah deh, udah malam. Ya, ngomong 2 menit aja. Benar 2 menit. 2 menit, 1 menit. Cek. Ya. 1 menit ya teman-teman. Terima kasih banyak. Artinya memang kalau Mas Dimas artinya untuk membuat sebuah film yang latar belakangnya dokumenter itu sangat luar biasa dan sangat susah. Kebetulan terima kasih untuk Jengki juga karena dia ahli antropologi, dia yang membicarakan kebiasaan kehidupan manusia dari dasar. Dan Jengki terima kasih juga ketika memang ketika Stephen bikin film ini yang mungkin ini bukan fakta, ini fiksi, tapi tetap aja harus perlu beliau ya kan? Terus badan hukum juga harus ada. Terima kasih sekali bahwa pada hari ini kita bicara dan dia Jengki sudah bicarain banyak sekali karena bikin film yang berdasarkan tentang sejarah itu sangat luar biasa susah. Betul. Sulit sekali. Betul. Dan memang harus ada orang-orang harus ada orang-orang hukum yang bisa. Iya kan kamu dah. Antro sejarawan itu beda Mas. Oke, mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang itu dan Mas Dimas kita akan bikin lagi film sama mereka, teman-teman kita, dan memang perlu teman-teman kita. Terima kasih banyak. Semangat, sukses. Oke. Udah dari jam 7:30 nih gitu tadi. Jalan udah jam 10. 2,5 jam nih obrolan terpanjang ini. Mas, duduk. Yeah. Duduk. Oh iya mau duduk ya. Ya, itu ada. 2,5 jam ya, luar biasa panjang sekali. Tapi senang banget malam ini ya Stephen di bagaimanapun kita menghadapi diskusi. Mungkin dalam ruang development tadi ada bagian di mana muncul perbedaan pendapat di bagian awal. Tadi di bagian publishing di screening juga ada juga hal-hal seperti itu terjadi. Bahkan seperti ini seharusnya mengkayakan kita ya. Apa yang disampaikan oleh Heri tadi sebenarnya tercetus dari Heri ketika kita bicara musik, kita bicara latar belakang, kita bicara riset, kemudian kita bicara lagi antropologi, kita bicara mengenai hiasan-hiasan partitur film. Iya. Menerima masukan, mengkayakan kita gitu. Tujuannya ke situ ya. Bagaimanapun juga memang saudara pasti punya pemikiran juga sendiri, ruang dia sendiri, ruang risetnya dia sendiri. Kan ini memang film simbol. Ini adalah simbol dia bicara mengenai film yang originalnya dia sendiri. Kemudian dia berusaha menghadirkan originalitasnya itu dengan berusaha menangkap dan menampilkan dan berusaha tersampaikan gitu apa yang ada di kepalanya dia. Karena ini bukan film dokumenter, juga bukan film sejarah, tentu saja. Kemudian simbol-simbol itu lebih ke picture, lebih ke gambar. Jadi
Jadi kemudian sisi apa namanya, sisi itu sudah aja di bagian development mereka udah bertengkar pasti. Ini apa sih yang ini ya. Jadi penting sekali, dan malam ini kita udah kebahas ternyata memang dunia film itu dunia yang menarik, karena dunia dimana semuanya itu apa namanya, terekam detail dan jelas sekali. Kalau dunia panggung kita jauh sekali, mungkin kita cuma lihat secara keutuhan aja, tapi dunia film itu detail banget gitu. Dan saya ngerasain second per secondnya gitu kan, detik per detiknya saya rasain banget film tadi. Oh ini gini, dibicara gini, dibicara gini. Kemudian keunikan itu muncul dan oke, ini asik banget ya. Di luar itu semua, di luar apa yang kita bahas, memang film ini luar biasa, asik ya. Jadi nanti kita putar ulang lagi, film ini luar biasa. Hebat multimedia, hebat teman-teman di sini malam ini, diskusinya cair banget. Ya, di sini cair banget. Tepuk tangan buat Multimedia Bali, Jakarta Puisi dan teman-teman yang hadir di sini. Kita tutup malam ini dengan doa semoga kedepannya Multimedia Bali kembali hadir bulan depan ya, dan kemudian bisa bersinergi dengan teman-teman di SMKN 1 Denpasar. Silakan screening filmnya di sini. Mudah-mudahan ini jadi gerakan awal juga, kita bisa screening film dan nambah-nambah apa namanya, pengetahuan mengenai film ya. Oke, kita tutup dengan pemutaran kembali film apa namanya, Juru Sapuh, dan saja teman-teman di Facebook kita akan tutup langsung karena pemutarannya screeningnya private ya, bersifat private ya, jadi tidak disampilkan keluar. Kalau mau nonton silakan hadir di Jakarta Kampung Kehidupan Puisi di tempat screening langsung. Terima kasih semuanya, selamat malam, sampai ketemu lagi bulan depan. Terima kasih semua, thank you semua, terima kasih banyak. Terima kasih Stephen, thank you luar biasa. Yuk kita putar lagi. Keren. Tutup dulu, sampai ketemu lagi ya.